Hari ini pertemuan di hari ini kita akan melakukan materi tentang pengurusan jenazah, ya, pengurusan jenazah. Tapi sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Tempat bersiap-siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, anak-anak sekalian, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengurusan jenazah, ya, tentang pengurusan jenazah, ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian sholat jenazah. Apa itu sholat jenazah? Sholat dilakukan oleh orang muslim terhadap orang muslim yang sudah meninggal. Hukumnya apa sholat jenazah? Hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apa? Artinya adalah jika sudah ada orang yang melakukan, maka muslim yang lain dianggap gugur kewajiban. Kemudian ada syarat sholat jenazah. Masih ingat apa saja itu syarat-syaratnya? Suci badan, suci tempat, suci apa? Terus selanjutnya adalah sudah dimandikan dan sudah dipakaian. Dan yang ketiga adalah jenazah sudah berada di depan orang yang mendoakan atau sebelah kiblat. Pada hari ini, pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas tentang sunnah, ya. Kita hari ini, ya, tujuan dari pembelajaran ini kita akan membahas tentang sunnah sholat jenazah. Dan yang kedua adalah kalian nanti akan mempraktekkan sunnah sholat jenazah. Gitu ya? Oke. Sebelumnya kita masuk dulu apa itu sunnah sholat jenazah. Jadi baca, apa itu sunnah? Sunnah sholat jenazah adalah Jika dilakukan bisa menambah pahala bagi orang yang melaksanakan sunnah sholat tersebut. itu sunnah. Sholat jenazah jika dilakukan bisa menambah pahala bagi orang yang melaksanakan sunnah sholat apa saja sunnahnya dalam melaksanakan sholat jenazah? Yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbir. Kalau orang laki-laki biasanya kalau takbirnya sampai telinga. Tapi kalian kalau yang perempuan biasanya sampai sebatas dada gitu ya. Jadi mengangkat takbir itu sunnah. Jadi kalau seandainya kalau hanya sekedar Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, boleh nggak? Boleh, karena mengangkat tangan itu adalah sunnah. Sunnah itu berarti kan harus dilakukan. Kalau dilakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Kan seperti itu. Yang kedua adalah suara direndahkan. Suara direndahkan adalah suara dalam melaksanakan sholat jenazah itu suaranya sir atau lirih seperti sholat zuhur dan sholat. Yang ketiga adalah membaca ta'awudz. Apa itu baca ta'awudz? Ada yang tahu? Apa baca ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, yang keempat adalah memperbanyak makmum. Ya, semakin banyak makmum, semakin banyak shaf, ya, itu semakin baik. Karena pada dasarnya dalam sholat jenazah itu minimal 3 shaf. Nah, yang kelima yaitu banyak shaf. Semakin banyak makmum, semakin banyak. Itu adalah sunnah sholat jenazah. Nah, sekarang tata caranya. Ya, bisa perhatikan tata cara dalam sholat jenazah. Yang pertama adalah
jenazah diletakkan di depan jamaah. Orang yang mau menyolatkan. Yang kedua adalah imam berdiri paling depan, diikuti oleh makmum. Perlu diperhatikan posisi imam ketika jenazah laki-laki ataupun perempuan, posisi imamnya berbeda. Jadi ketika jenazahnya perempuan, ya, posisi imam berada di sebelah pinggang atau perutnya. Tetapi jika jenazah laki-laki, posisi imam berada di sebelah kepala. Begitu ya? Jadi ada perbedaan. Jadi tidak boleh imam itu apa istilahnya? Posisinya semau gue atau istilahnya terserah gitu ya, tidak. Ya, yang ketiga adalah mula-mula semua jemaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Sebenarnya yang keempat yang itu ada dibaca dalam hati, ada pula yang dilafalkan. Ya, bacanya seperti apa? Ada 2. Ya, bacaannya ada 2. Ketika jenazah laki-laki ataupun jenazahnya perempuan. Yang pertama, ketika jenazah laki-laki, sudah lihat, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Itu adalah ketika jenazahnya adalah laki. Bagaimana dengan jenazah perempuan? Usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbirati fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Harus bisa membedakan antara niat sholat jenazah laki-laki atau jenazah perempuan. Dihafalkan ya? Nanti kita praktekkan. Yang kelima, setelah membaca niat, barulah kemudian membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah membaca Allahu Akbar. Boleh diangkat dengan tangan. Ya, walaupun itu sunnah. Ya. Jadi takbir pertama ya Allahu Akbar. Setelah membaca takbiratul ihram, ya, atau takbir pertama, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Apa ya Al-Fatihah, guys? Setelah Al-Fatihah selesai, kemudian takbir lagi yang kedua. Ya, takbir lagi yang kedua. Allahu Akbar. Selanjutnya membaca apa? Sholawat atas Nabi Muhammad. Hafal enggak? Hafal ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai itu boleh enggak? Boleh. Tapi lebih baik dilanjutkan seperti membaca tahiyat akhir. Dilanjutkan kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Terus wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bukan masjid ya. Hamidum Majid. Itu selawat. Setelah takbir kedua, lanjut ke takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Setelah itu dibaca doa untuk jenazah. Jika jenazah adalah laki-laki, ya, baca seperti apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fumanhu. Jika jenazah perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fumanha. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan itu di hu laki-laki, ha perempuan. Nah, terakhir adalah takbir yang keempat. Ya, setelah takbir ketiga, lanjut keempat. Allahu Akbar. Nah, setelah itu membaca doa
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahfina ba'dahu wa firlana. Itu adalah ketika jenazahnya. Nah, bagaimana jika jenazahnya perempuan? Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahfina ba'daha wa firlana. Selesai membaca doa itu, nggak takbir lagi, langsung membaca salam, menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Nah, itu adalah tata cara pelaksanaan sholat. Begitu ya? Oke. Sebelum kita ke LKPD, kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya mau bertanya. Silakan, itu ada LKPD, lembaga kerja peserta didik ya. Ya, silakan kalian kerjakan lembaga kerja peserta didik. Setelah itu nanti ketua kelas jika selesai dikumpulkan di depan ya, silakan dikerjakan. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan, yuk ketua kelas dikumpulkan, yuk. Sudah dikumpulkan, yuk dikumpulkan. Sudah? Ya, oke. Kalau sudah, ya, nanti kita akan bersama-sama mempraktekkan sunnah sholat jenazah. Yo, semuanya mempraktekkan ya, semuanya berdiri ya, semuanya berdiri. Yo, semuanya berdiri. Ya, oke. Ketika kita mau melakukan sholat jenazah, yang pertama adalah berdiri, ya, berdiri tegak ya. Ya, jenazah diletakkan di depan jamaah. Kalau saja di sini ada jenazahnya ya. Kemudian imam itu berdiri, ya, paling depan. Ya, otomatis imam di depan, ya, nggak mungkin imam di belakang ya. Nah, kemudian mula-mula semua jemaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah. Jadi ketika sudah posisi seperti ini, yang pertama adalah melafalkan niat. Yo, dibaca yo, karena kalian adalah perempuan, maka niatnya adalah niat sholat jenazah perempuan. Yo, bismillah yo. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'luman lillahi ta'ala. Nah, kalau sudah membacanya, dilanjutkan kemudian takbiratul ihram atau takbir yang pertama. Yuk lanjut. Allahu Akbar. Lanjut dibaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah selesai Al-Fatihah, dilanjut takbir ketiga. Allahu Akbar. Setelah takbir membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta
3. Allahu Akbar. Nah, tasbih ketiga membaca doa untuk jenazah. Karena kalian perempuan ya, jenazahnya doanya adalah perempuan. Allahumma fir lana warhamha wa'fu anha. Selesai. Takbir lagi yang keempat. Allahu Akbar. Lanjut. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahrimna ba'daha wa fir lana walana. Selesai. Langsung mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Ya. Itu tadi adalah bagaimana kita mempraktekkan sholat jenazah. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada silakan duduk kembali. Oke, teman-teman sekalian, ya, itu tadi kita sudah membahas tentang sunnah sholat jenazah dan tata cara sholat jenazah. Kira-kira sebelum saya tutup, ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Kamu? Silakan. Disimpulkan materi hari ini yang sudah disampaikan. Sedikit saja. Saya mau tahu. Jawab. Silakan. Tidak apa-apa. Ya, hasil kesimpulannya. Salat sunnah jenazah adalah salat yang dilakukan oleh orang muslim kepada orang muslim yang sudah meninggal. Oke anak-anak, terima kasih atas pertemuan hari ini. Luar biasa sekali. Minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang pengurusan jenazah. Minggu depan adalah kita akan membahas tentang masih ke sholat jenazah, hanya saja mempraktekkan, ya. Nanti minggu depan kalian maju satu-satu untuk mempraktekkan sholat jenazah, ya. Nanti ada penilaian. Jadi nanti ketika pulang ke rumah kalian dihafalkan di. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf dan banyak masih ada kekurangan. Saya Heri dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.